Halo semuanya, perkenalkan, aku dokter internship dari Puskesmas Colomadu 1. Aku ingin berbagi informasi menarik nih buat para ibu hamil tentang tuberkulosis pada ibu hamil. Yuk disimak baik-baik ya. Pertama-tama kita harus tahu nih bahwa Indonesia adalah negara nomor 3 tertinggi penderita tuberkulosis. Selain itu, Indonesia juga belum memiliki data pasti pada tuberkulosis pada ibu hamil. Kemudian, menurut penelitian, diasumsikan prevalensi tuberkulosis pada ibu hamil sama dengan kejadian tuberkulosis pada masyarakat umum. Nah, selanjutnya tentu saja kita harus tahu apa itu tuberkulosis. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, kira-kira gejala apa saja ya yang bisa terjadi pada ibu hamil? Nah, untuk para ibu, ternyata gejala tuberkulosis pada ibu hamil itu tidak berbeda loh dengan tuberkulosis pada umumnya. Nah, justru tuberkulosis pada ibu hamil malahan sering terjadi keterlambatan dalam diagnosisnya. Gejalanya itu antara lain adalah batuk, demam, berat badan yang tidak naik, dan tidak nafsu makan. Selanjutnya, tentu saja tidak semua para ibu hamil terkena tuberkulosis. Yang harus para ibu perhatikan adalah faktor risikonya nih. Nah, kira-kira apa saja ya? Yang pertama itu adalah kontak erat dengan penderita tuberkulosis. Kemudian yang kedua berada pada tempat yang berisiko tuberkulosis. Dan yang ketiga yaitu status gizi yang kurang. Dan yang terakhir, ibu yang merokok dan mengonsumsi rutin alkohol. Selanjutnya, kondisi status gizi yang tidak tercukupi yaitu disebut kurang energi kronik atau KEK. Ibu hamil dengan kondisi KEK dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi, tidak terkecuali dengan tuberkulosis. Nah, status gizi ibu hamil yang disebut KEK yaitu adalah ukuran lingkar lengan atas itu kurang dari 23,5 cm dan tidak adanya peningkatan berat badan ibu selama kehamilan minimal 1 kg setiap bulannya. Nah, selanjutnya apa saja dampak apabila terkena tuberkulosis saat hamil? Tentu saja ini merupakan hal buruk yang dapat menimpa sang ibu dan juga sang buah hati yang sedang dikandung, seperti ukuran janin yang lebih kecil, berat bayi lahir rendah, dan dapat terjadinya keguguran. Nah, jadi tadi kira-kira sudah paham ya mengenai tanda dan bahaya tuberkulosis pada ibu hamil. Maka dari itu, kami dokter internship dan dibantu dengan para petugas kesehatan Puskesmas Colomadu 1 akan melaksanakan kegiatan bermanfaat nih teruntuk para ibu hamil semua, yaitu STEBU, entaskan screening tuberkulosis pada ibu hamil. Yuk, mari kita pahami alur screeningnya, disimak baik-baik ya. Nah, nanti para ibu hamil bisa datang nih ke pertemuan kelas ibu hamil yang diadakan oleh Puskesmas Colomadu 1. Kemudian nanti petugas kesehatan akan men-screening yang terdapat gejala tuberkulosis dan KEK. Selanjutnya, petugas kesehatan akan memberikan informasi dan edukasi kepada para ibu hamil yang beresiko terkena tuberkulosis. Kemudian untuk para ibu yang memiliki resiko tuberkulosis akan diambil sampel dahaknya oleh petugas kesehatan. Selanjutnya sampel akan dibawa ke puskesmas untuk dicek di laboratorium. Setelah hasil terverifikasi, tentu saja akan dilakukan penanganan lebih lanjut dari petugas kesehatan Puskesmas Colomadu 1. Para ibu hamil yang tadi didapat mengeluarkan dahak di tempat nanti akan mendapatkan surat rujukan ke puskesmas untuk dilakukan tes mantuk. Jadi buat para bunda jangan takut ya untuk mengikuti acara STEBU. Yuk mari kita temukan, obati tuberkulosis sampai tuntas agar para bunda terbebas dari penyakit tuberkulosis dan Indonesia yang bebas tuberkulosis. Sampai jumpa, salam sehat semuanya.